Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tri Mulyana Pusu Siregar. Kali ini teman-teman saya akan membahas salah satu materi yang rasanya semua orang pernah berkenaan dengan lembaga ini. Siapa sih yang nggak tahu dengan bank, dan siapa orang yang tidak pernah bersentuhan dengan bank? Rasanya semuanya pernah. Mulai dari menabung, kemudian mulai dari menarik bank, setor tunai, sampai kepada kalau mahasiswa itu membayar uang kuliah tunggal pun, itu menggunakan jasa perbankan dalam memudahkan pekerjaannya dalam hal keuangan. Jadi bank adalah lembaga yang sangat berkenaan dengan masyarakat, sangat dekat dengan masyarakat karena sering kali digunakan ataupun dimanfaatkan lembaga ini. Namun di bank ini ada satu hal yang saya akan bahas secara lebih komprehensif, yaitu mengenai perbankan syariah. Nah, ini di era tahun 2000-an ke atas memang sedang hits ataupun sedang naik ya. Karena agama Islamnya mayoritas, maka untuk menghindari yang namanya riba, ini timbul namanya perbankan syariah untuk memfasilitasi umat muslim untuk menjauhi dari riba ini sendiri. Baik, saya akan membahas secara definitif terlebih dahulu bank secara umum. Bank adalah segala sesuatu yang menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, ini termaktub dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, ini baru pengertian secara umum. Tentunya berbeda dengan definisi bank syariah ini sendiri. Dari aturannya saja, dari undang-undangnya saja, ini sudah berbeda. Sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal ataupun haram. Nah, ini kita melihat dari sudut pandang umat muslim ya, karena kita ingat bahwasanya umat muslim adalah agama mayoritas di Indonesia. Untuk lebih menjamin kehalalan kegiatan usaha perbankan, maka dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu tadi. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang 21 tahun 2008 itu disebutkan secara definitif, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, menyakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, ini secara definitif. Namun timbul pertanyaan baru, apa yang membedakannya dengan bank konvensional? Apakah ini hanya dari segi penamaan saja? Ataukah ini hanya gimmick saja agar menarik minat dari mayoritas penganut agama Islam yang ada di Indonesia? Nah, yang membedakannya yang pertama adalah mengenai prinsip syariah yang digunakan di bank syariah ini sendiri. Jadi ada memang sebuah prinsip-prinsip yang digunakan pada bank syariah untuk menghindari riba itu sendiri. Prinsip yang pertama adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Nah, ini ada di pasal 1 angka 2. Jadi berjalannya bank syariah ini itu tidak lepas dari yang namanya fatwa oleh para ulama yang ada untuk menjalankan bank syariah ini sendiri. Kemudian asas, tujuan, dan fungsi ini termaktub dalam anggaran dasar bank syariah ini sendiri. Nah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sama dengan bank konvensional ya untuk kehati-hatiannya. Nah, ini ada 5 hal yang membedakan secara rinci antara bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain kegiatan usaha tidak mengandung kelima unsur ini. Yang pertama riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah ataupun batil. Kemudian maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan. Yang C, gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas. D, haram, yaitu transaksi objeknya dilarang dalam syariah. Yang terakhir atau yang kelima adalah zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Nah, jadi kalau kita melihat konsep di bank konvensional menerapkan riba yang notabene-nya merugikan para pihak yang meminjam uang, tentu hal ini tidak diperbolehkan. Makanya timbullah prinsip baru, yaitu bagi hasil kalau di bank syariah. Nah, kemudian juga dalam bank syariah juga harus menerapkan demokrasi ekonomi. Adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan juga kemanfaatan, bukan dengan bunga. Yang mana bunga ini adalah menguntungkan dari pihak bank itu sendiri, bukan kepada seluruh pihak. Nah, mungkin hanya itu sebatas ini saja karena keterbatasan waktu. Secara lebih komprehensif tentu akan sangat panjang sekali pembahasan tentang perbankan syariah. Saya rasa cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh japri saya langsung.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.